Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dewi Syahrini dari SMP 1 Kedaung. Saya akan membacakan cerita pendek dengan tema emansipasi wanita yang berjudul Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisha Nauret. Nadine adalah seorang anak gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Nadine anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya laki-laki masih duduk di bangku sekolah dasar. Nadine tinggal bersama keluarganya di lereng gunung, yaitu desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kanan dan kiri rumahnya adalah hamparan kebun yang tumbuh menghijau. Kemudian ada sebuah aliran sungai kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Kehidupan keluarga Nadine sederhana. Mereka makan memanfaatkan hasil berkebun, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapaknya seorang supir bus antar kota, sedangkan ibunya bekerja di kebun tetangga. Penghasilan orang tuanya sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah. Masyarakat di tempat mereka tinggal jarang yang melanjutkan sekolah. Apalagi untuk anak perempuan, biasanya setelah lulus SD atau SMP, mereka membantu di kebun. Hari ini, tanggal 21 April, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Di sore hari yang sangat cerah dan udara yang sejuk, Nadine duduk termenung di belakang rumah, di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu. Nadine terdiam, tatapannya matanya sangat jauh tertuju ke arah hilir sungai dengan gemercik air. Di atas bangkuannya terdapat sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Kartini. Buku ini pemberian dari paman Nadine tahun lalu pada saat Nadine mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Nadine anak yang cerdas, hampir setiap tahun ia menjadi juara kelas. Nadine terinspirasi dengan ucapan yang memberikan kebebasan agar mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Apakah aku boleh punya cita-cita menjadi dokter? Nadine balik bertanya pada ibunya. Ya boleh dong sayang, makanya ibu dan bapak berjuang keras supaya kamu dan adik-adik sekolah dan mencapai cita-cita kalian. Ibunya memberikan semangat. Tapi kan Bu, sekolah zaman sekarang biayanya sangat mahal dan masyarakat sekitar kita jarang yang sekolahnya sampai lanjut. Apalagi anak-anak perempuan Bu. Keluh Nadine. Anakku, tugasmu adalah belajar yang rajin dan berprestasi. Untuk urusan biaya, biarlah menjadi tugas bapak dan ibu. Masalah kebiasaan masyarakat kita yang anak perempuannya tidak melanjutkan sekolah, ya biarlah itu menjadi pilihan mereka. Masa depanmu ada pada pilihanmu, Nak. Ibu yakin bahwa ilmu yang bermanfaat daripada harta yang banyak sayang. Ibunya menjelaskan. Iya ya Bu, aku ingin seperti Kartini yang membawa perubahan positif untuk kaum perempuan Bu. Ibu Nadine. Kemudian mereka masuk ke rumah dengan tersenyum. Ayah Nadine saat ini sedang berada di Jakarta. Pada jam istirahat, beliau memberi minuman ke sebuah minimarket. Setelah membayar di kasir, beliau keluar dan tiba-tiba melihat seorang ibu yang berteriak minta tolong. Ternyata ibu tersebut dijamret. Saat turun dari mobilnya, datang seorang laki-laki memakai topi yang merebut paksa tas ibu tersebut. Ayah Nadine yang melihat lelaki tersebut lari, dia langsung mengejar lelaki tersebut
dan berusaha untuk merebut tas milik ibu tadi. Ayah Nadine berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan lelaki bertopi lari entah kemana. Tas tersebut diberikan kepada pemiliknya. Ibu tersebut mengajak ayah Nadine duduk di kursi yang ada di depan minimarket. Ia berterima kasih pada ayah Nadine, lalu memberikan beberapa uang kepada ayah Nadine. Tetapi ayah Nadine menolaknya. "Siapa nama Bapak?" tanya ibu itu. "Saya Randy, Bu," jawab ayah Nadine. "Oh, Pak Randy, perkenalkan, nama saya Olivia Maharani. Bapak tinggal di Jakarta?" Olivia bertanya. "Rumah saya di kampung, Bu. Saya hanya bekerja di Jakarta ini sebagai sopir bus," jawab ayah Nadine. "Oh, gitu. Kalau saya kebetulan dokter, Pak. Saya dinas di rumah sakit," kata Bu Olivia. "Wah, jadi ibu ini seorang dokter ya?" Pak Randy memastikan. Ekspresi wajahnya tampak semiringnya. "Iya betul, Pak Randy. Memangnya kenapa, Pak?" tanya Bu Olivia. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Saya jadi teringat anak saya yang bercita-cita ingin menjadi dokter," kata Pak Randy. "Wah, cita-cita yang mulia itu. Pasti Pak Randy bangga dengan anak Bapak," sahut Bu Olivia. "Ya, Bu, saya bangga. Tapi dengan kondisi ekonomi keluarga saya ini, rasanya tidak mungkin saya bisa membiayai anak saya untuk sekolah di kedokteran, Bu," kata Pak Randy. "Setiap anak berhak mempunyai mimpi dalam hidupnya. Percayalah, Pak, ketika kita yakin, maka Tuhan akan memberikan semangat. Nih, carikan jalan untuk meraih mimpinya." Olivia memberikan semangat. "Kalau Bapak berkenan, saya ingin bertemu dengan anak Bapak," ukurnya. "Tentu saja boleh, Bu. Anak saya juga pasti senang bertemu dengan dokter," sahut Pak Randy. Mereka berdua menyepakati untuk bertemu di kampung halaman Pak Randy minggu depan. Dr. Olivia adalah seorang dokter spesialis paru-paru. Ia menangani pasien-pasien yang mengalami kasus COVID-19 dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang selama masa pandemi. Dr. Olivia juga merupakan ketua Yayasan Pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Yayasan tersebut dikelola bersama dengan rekan-rekan lainnya. Hari Minggu, Dr. Olivia berkunjung ke rumah Pak Randy. Yang disambut hangat oleh keluarga Pak Randy, termasuk Nadine yang sejak tadi pagi menunggu kedatangannya. Mereka berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh manis yang disajikan oleh istri Nadine. "Nadine, Bapak pernah cerita, katanya kamu ingin menjadi dokter." "Ya," tanya Dr. Olivia. "Iya betul, Bu, tapi aku ragu apakah aku bisa mencapai cita-citaku itu, Bu. Karena budaya masyarakat di sini untuk anak perempuan jarang yang melanjutkan sekolah. Juga kondisi ekonomi keluargaku tidak mampu, Bu," jawab Nadine dengan nada sedih. Nadine, RA Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi, kamu terus semangat untuk mengejar cita-citamu, ucap Dr. Olivia. "Tapi bagaimana dengan biayanya, Bu? Sekolah kedokteran kan sangat mahal," tukas Nadine. "Untuk masalah biaya, kamu tidak usah khawatir ya. Saya akan ajukan kamu untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pendidikan yang saya kelola bersama teman-teman," kata Dr. Olivia. "Hah? Beneran, Bu? Saya mau diajukan untuk dapat beasiswa?" Nadine memastikan. "Iya betul, Nadine. Saya akan ajukan beasiswa pendidikan untuk kamu dari mulai SMA sampai dengan kuliah kedokteran. Kamu harus rajin belajarnya ya, supaya nilai sekolahmu bagus," kata Dr. Olivia. "Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Ibu sudah membantu aku untuk meraih mimpiku," kata Nadine sambil menghampiri Ibu Olivia, kemudian memeluknya dengan bahagia. Seluruh keluarga Nadine bersyukur bahagia, bahkan sang ibu sampai meneteskan air mata. Itulah cerpen yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.